sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang tanpa kedua nikmat itu tidak akan ada artinya nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya dan seluruh umatnya, dan semoga Allah takdirkan kita untuk selalu istiqomah di jalannya sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari yang insya Allah penuh keberkahan ini, Allah masih izinkan kita untuk hadir di majelis mulia, majelis ilmu bersama yang kita muliakan, guru kita Ustaz Muhammad Abdul Twasikal, untuk membahas fikih-fikih yang banyak berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pada hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai masalah persentuhan antara laki-laki dan perempuan kaitannya terhadap wudu. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan lingkungan di sekitar kita bersihkan hati kita luruskan niat kita, agar hadirnya kita di dalam kajian ini semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wansurni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Mari sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan guru kita Muhammad Abdul Twasikal. Tafadhol maskuran Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga Allah memberkahi kita semuanya dalam kebaikan. Pada kesempatan siang ini kita di majelis yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah. Pada siang ini kita akan bahas masuk di Safinatun Najah. Kita membahas pembatal-pembatal wudu. Ya, pembatal-pembatal wudu. Saya share dulu di layar. Nah, yang kita akan bahas setelah syarat-syarat wudu, di pertemuan terakhir kita bahas ini. Syarat-syarat wudu ada 10. Islam, tamyiz, terus bersih dari haid dan nifas. Artinya ketika bersih dari haid dan nifas, baru dikatakan wudunya itu sah. Kalau masih ada haid dan nifas, tidak diperkenankan untuk berwudu, gitu ya. Terus yang keempat, bersih dari sesuatu yang menghalangi air meresap ke kulit. Misalnya adanya make up yang membuat air wudu itu terhalang masuk ke kulit, maka tidak diperkenankan untuk wudu. Artinya harus dibersihkan dulu sampai bersih, baru kemudian air wudu itu dikenakan pada kulit. Kemudian alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma', kemudian tidak ada pada anggota wudu sesuatu yang dapat mengubah air. Kemudian mengetahui wudu itu wajib. Yang ketujuh, tidak meyakini wajib wudu sebagai sunnah wudu. Kemudian kedelapan, airnya itu suci dan menyucikan. Suci dan menyucikan. Dan di sini airnya adalah air mutlak ya. Kemarin yang kita bahas, yang tidak boleh digunakan di sini adalah misalnya air mustakmal. Air bekas dari bersuci itu tidak boleh. Itu tidak
menyucikan lagi, dia hanya suci tapi tidak menyucikan. Baru yang kemarin dukhulul waqt wal muwala lidaimil hadas. Masuk waktu sholat dan muwala bagi yang terus-menerus berhadas. Nah, yang poin terakhir ini saya jelaskan di catatan saya dulu. Jadi bagi orang yang dikenal dengan daimul hadas. Daimul hadas itu berarti dia terus-menerus berhadas. Orang yang berhadas terus-menerus. Misalnya di sini ada orang yang kencing terus-menerus, ada wanita istihadah, walaupun darah yang keluar itu najis. Tapi kan dia disuruh sholat. Orang yang keputihan, ya, walaupun yang keluar itu najis. Nah, dia itu berhadas terus-menerus. Kaidahnya di sini ada dua yang diperhatikan. Pertama, dia harus wudhu ketika sudah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, mualah tidak ada jeda. Jadi setelah berwudhu, langsung segera melaksanakan sholat. Nah, tidak ada jeda yang lama di antara aktivitas wudhu dan sholat tadi. Ini ya, mualah tidak sampai kering anggota wudhu sebelumnya. Nah, ini antara anggota wudhu, mualah jadi wajib di sini. Kemudian antara wudhu ke sholat juga tidak ada jeda yang lama. Nah, ini tolong ini diperhatikan, terutama kalau pada wanita ini saat mengalami istihadah dan pada wanita ini keputihan nih. Jadi setiap kali masuk, misalnya ini sholat zuhur ya, waktu zuhur dia sholat. Nah, sebelum dia sholat dia wudhu. Dia tidak lakukan jamak suri, enggak. Bukan jamak suri. Nah, nanti waktu asar masuk, sholat asar masuk, waktunya masuk, wudhu lagi. Waktu maghrib masuk, wudhu lagi. Pokoknya setiap kali sholat, dia ulang wudhunya. Kemudian antara wudhu dengan sholat tidak ada jeda yang lama. Nah, sekarang kita bahas pembatal wudhu. Kita bahas pembatal wudhu. Ini sama dengan sebab yang mengharuskan kita untuk berwudu sebelum sholat. Sebelum sholat dilaksanakan. Sebab yang mengharuskan kita wudu sebelum sholat. Nah, ini ya. Jika sebab ini ada, wudu kita harus diperbarui. Kalau saya punya wudu, berarti wudu saya batal. Saya wudu lagi. Kalau saya belum punya wudu, ya jelas dia harus berwudu. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ada, dalam Safinatun Najah yang kita bahas, itu ada 4 pembatal wudu. Nah, kita akan lihat di pembahasan yang saya sebutkan di web sebagai berikut. Iya. Nah, ini. Saya baca Arabnya dulu, nanti bisa dibaca terjemahannya. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-maniyya. Atsani zawalul aqli binaumin ghairihi illa qaidin mumakkinin maq'adatahu minal ardi.
Ats-tsalitsu iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini asnabiyaini min ghairi hailin. Arabi'u masu qubulil adami aw halqati duburi bi batni rahati aw butunil asabi'i. Nah, bisa dibaca. Pasal pembatal wudhu ada 4, yaitu pertama, apapun yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul, yaitu jalan depan atau kemaluan, atau dubur, yaitu jalan belakang atau anus, baik kentut atau lainnya, kecuali mani. Kedua, hilangnya akal dengan tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah atau lantai. Ya. Ketiga, bersentuhannya kulit lelaki dengan perempuan yang kabir, yaitu sudah punya syahwat, bukan mahram tanpa pembatas. Dan 4, menyentuh kubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya. Baik. Nah, di sini ada faedah pembatal wudhu adalah sebab yang wudhu dianggap tidak ada. Cukup salah satu saja ya. Cukup salah satu saja ini dilakukan, tidak empat-empatnya ya. Cukup salah satu saja dilakukan, maka wudhunya itu jadi batal. Ya, wudhunya jadi batal. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Nah, bisa dibaca itu. Pertama, apapun yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul atau jalan depan kemaluan, atau dubur, jalan belakang yaitu anus, baik kentut atau lainnya, kecuali mani. Contoh yang keluar batal, Ya. kencing, mazi, wadi, kentut, buang hajat, haid, nifas, keputihan, dan darah. Catatan, keluar mani itu bukan pembatal wudhu, tapi diperintahkan untuk mandi. Betul nggak ini catatan yang terakhir ini? Keluar mani itu pembatal wudhu nggak? Bukan, Ustaz. Bukan. Ya, makanya tadi dibilang kecuali mani. Mani itu kita tidak bilang keluar mani batal wudhu. Malah harus mandi ya. Harus mandi. Ya. Jadi bukan masuk pembatal wudhu. Itu beda tuh. Makanya dia masuk pada kalimat pengecualian. Kan tadi kalimatnya apapun yang keluar dari salah satu dari 2 jalannya, kubul maupun dubur. Nah, kecuali di situ mani. Nah, mani kita keluarkan dari sini. Jadi mani tidak kita bahas dalam pembatal wudhu. Mani itu nanti pembahasan kita ketika bahas sebab mandi wajib. Tuh beda tuh. Sebab mandi wajib. Soalnya kalau kita tidak keluarkan kalimat mani di sini, nanti orang-orang kira, oh, pokoknya segala sesuatu keluar dari 2 jalan tuh batal itu. Enggak. Batalnya di sini dari sisi batal wudhu. Enggak. Kalau mani itu disuruh mandi. Nah, lihat di sini rinciannya ya. Ada kencing. Ini jelas ya. Ini jelas kencing. Terus ada mazi. Ada mazi. Ini pembatal wudhu juga. Ada lagi wadi. Kalau madi itu maun rokikun. Dia itu cairan. Dia tidak terlalu kental. Ya. Kemudian keluar dari kemaluan setelah adanya syahwat, tapi tidak seperti mani. Ya, dia tidak seperti mani. Kemudian ada wadi. Wadi itu cairan yang keluar setelah kencing tanpa syahwat. Ya, cairan yang keluar setelah kencing tanpa syahwat. Nah, terus ada lagi di sini kentut. Ada di sini buang hajat. Terus ada haid, nifas, keputihan, darah. Coba lihat di sini. Saya pindah ke layar sini lagi. Lihat.
Tolong bedakan antara dua hal ya. Yaitu kita tadi kan bahas segala sesuatu, kalimatnya segala sesuatu ya, berarti pembatal wudhu itu ada yang punya wujud konkret dan ada yang abstrak gitu ya. Jadi segala sesuatu, makanya kalimatnya di matan Safina itu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Nah, ingat keadaan kita ini kalau keluar dari dua jalan, kecuali apa tadi? Kita tulis saja kecualinya. Kecuali mani. Mani, ya. Nah, di sini kita sebut aja keadaan kita itu berhadas. Berhadas tuh. Nah, tolong nanti bedakan, nanti kalau kita sampai di pembahasan najis, ada hadas, ada najis. Tuh. Kalau hadas tuh menunjukkan keadaannya. Keadaan saya hadas kecil, hadas besar. Saya harus wudhu, saya harus mandi. Kalau najis, ini suatu yang konkret. Misalnya ini najis ya. Konkretnya misalnya air kencing. Kotoran manusia. Terus bangkai. Darah. Ya. Kalau keadaan kita kencing. Nah, keadaan kita habis kencing, keadaannya itu hadas. Bukan keadaannya itu najis, bukan. Ini hadas. Kentut. Kentut. Ini keadaan nih. Itu hadas namanya. Maka kalau dapati hadas, ini diperintahkan, kalau kita dapati hadas, ini kita diperintahkan untuk wudhu. Kalau hadas besar berarti mandi. Antara wudhu atau mandi. Sedangkan najis, kalau kita dapati najis, di sini dibersihkan najis tadi. Keadaannya berbeda. Bisa jadi keluar najis, tapi wudhu kita nggak batal. Mungkin nggak? Keluar najis, tapi wudhu nggak batal. Berdarah misalnya, Ustaz. Nah, misalnya ya, ini saya contohkan ya. Walaupun nanti kalau pas di sampai pembahasan najis baru saya jelaskan. Ada keadaan itu keluar najis, bisa jadi wudhu tidak batal. Wudhu tidak batal. Contoh apa? Mimisan. Atau ada luka keluar darah. Seandainya ada yang mimisan ketika sholat, ya, mimisan ketika sholat, sholatnya boleh lanjut. Asalkan mimisan darahnya tidak terlalu banyak gitu ya.
Luka keluar darah juga. Dulu ada sahabat yang sholat, dia di dalam keadaan lagi genting perang, itu terluka, keluar darah. Sholatnya mereka lanjut. Karena tidak setiap keluar najis itu wudhu batal. Tapi setiap hadas, nah baru batal wudhu. Jadi ada yang keluar najis, wudhu tidak batal. Maka misalnya dapati najis ya, misalnya ada yang nyentuh najis, sekarang sudah berwudhu ya. Ada yang sudah berwudhu, terus dia nyentuh najis. Dia nyentuh najis. Nah, dia dapat ini. Dia tidak disuruh ulangi wudhu. Dia cuma bersihkan najisnya saja. Nah, baru dia sholat. Ini suatu keadaan yang berbeda. Nanti dibedakan ini kalau kita sampai di pembahasan najis nanti jelas bedanya. Nah, terus kita lanjut lagi yang kedua. Ya, kita lihat yang kedua di sini. Asani zawalul akli binaumin aw ghairihi illa qaidin mumakkini maq'adatahu minal ard. Di sini coba dibaca yang kedua. Yang kedua, hilangnya akal dengan tidur atau lainnya. Yang dimaksud adalah hilangnya tamyiz, yaitu tidak bisa lagi membedakan secara yakin karena sebab tidur, gila, pingsan, penyakit ayan, mabuk atau semacamnya. Ya. Faedah. Faedah, akal itu disebut aklan karena mencegah pelakunya dari terjerumus dalam fawahish, yaitu perbuatan keji. Kecuali ini tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah atau lantai. Tidur seperti ini tidak membatalkan wudhu. Ya. Qaid mumakin yang dimaksud adalah tidak menjauh antara tempat yang diduduki dan bokong orangnya. Catatan, kalau tidurnya sudah berat, lebih baik mengulangi wudhu. Oke, lihat. Sekarang yang kedua, hilang akal. Ini kita pelan-pelan aja ini ya. Satu poin ini banyak yang perlu kita tahu nih. Hilangnya akal. Nah, sini bentuknya, ini saya share dulu di layar saya. Ini bentuknya. Hilangnya akal ini bisa jadi karena tidur. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidur yang batal itu kalau selain tidur yang kalau itu tidak batal ya. Orang yang dia duduk sambil mengkokkan duduknya di tanah atau lantai. Apa bahasa kita itu? Bahasa apa? Tidur pas Jumatan tuh, Ustaz. Tidurnya itu gini. Coba kalau kita duduk ya, duduk. Ini saya lagi jelaskan tidur yang nggak batal ya. Kita duduk. Nah, biasanya kalau duduknya itu antara pantat kita dengan tanah itu rapat, itu kan peluang untuk kentut kan sulit. Betul nggak? Betul, Ustaz. Caranya dia kentut gimana? Kalau dia memang duduknya rapat, pasti dia ngangkat sedikit kan? Ngangkat sedikit baru keluar. Nah itu, duduk kayak begitu tidak membatalkan wudhu karena peluang untuk kentut itu sulit. Nah, tapi kalau yang paling bagus gini, kalau saya lebih senang kita jelaskan tidur yang batal itu adalah tidur yang berat. Berarti kalau tidur Jumatan tidur apa? Tidur yang tidak membatalkan. Kenapa? Karena kalau posisinya masih duduk ya, kecuali kalau dia geser mungkin Ustaz ya.
Enggak, saya nggak bahas yang pakai cara tidur tadi. Taruhlah dia mau tidur rapat bokongnya atau tidak, ya. Orang tidur Jumatan itu kira-kira tidur berat atau tidur ringan? Tidur ringan. Nah, maka tidak masuk pembatal karena dia masih punya kesadaran kalau ada yang nyentuh dia sedikit dia bangun tuh. Iya kan? Nggak masuk di sini ya. Termasuk lagi pembatal di sini yang hilangnya akal, gila. Termasuk lagi dianggap wudunya batal, pingsan. Termasuk wudunya lagi batal, kena ayan, penyakit ayan. Dia lagi kejang-kejang nih ya. Termasuk lagi wudunya batal, mabuk. Ini bukan mabuk jalan ya, ini mabuk miras nih. Beda kan mabuk jalan dengan mabuk miras kan? Ini mabuk miras. Mabuk miras kan hilang kesadaran. Kalau mabuk jalan beda. Ya. Pusing lah dia itu kalau istilah kita, bukan istilahnya mabuk gitu ya. Nah, kalau ada ini tidur yang berat, dia itu gila, pingsan, penyakit ayan, mabuk, ya. Nah, ini wudunya batal. Ya, ini wudunya batal. Karena sama-sama semuanya hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Berarti kembali ke tidur Jumatan. Tidur ketika Jumat, perlu ulangi wudhu? Enggak. Tergantung tidurnya, Pak Sabar. Kalau tidur ringan nggak batal Sudah ya? sandar di tembok, sudah ngorok, sudah nggak ingat apa-apa lagi. Maka disarankan apa? Ulangi wudhu. Gitu. Dia nggak lanjut. Nggak langsung berdiri langsung. Oh, tiba-tiba sholat Jumat tuh. Tadi sudah ngorok kok. Iya kan? Ini kesalahan jamaah Jumat nih. Sudah tidur ngorok, lanjut lagi. Nah ini ya. Ini jadi catatan yang kedua untuk pembatal wudhu. Baik, kita lihat lagi yang ketiga. Nah, masuk sesuai tema kita nih. Monggo. Lihat, iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini aznabiyaini min ghairi hailin. Ya, dibaca. 3. Bersentuhannya kulit lelaki dengan perempuan sudah punya kecenderungan syahwat, bukan mahram tanpa pembatas. Dalilnya adalah Aula mastumun nisa'a. atau menyentuh perempuan. Baik. Quran Ya, Al-Maidah ayat 6. baca syarat batalnya nih. Syarat batalnya wudhu karena bersentuhan lawan jenis. Pertama, bersentuhan kulit, bukan rambut, kuku, gigi. Oke, 2. Kedua, antara laki-laki dan perempuan. Ya, 3. 3, kabiroin, yaitu sama-sama sudah memiliki syahwat, ketertarikan pada lawan jenis, meskipun belum balik. Oke, 4. Ajnabiyah, tidak memiliki hubungan mahram karena nasab, persusuan, atau pernikahan. 5, tanpa pembatas, yang menyentuh dan disentuh sama-sama batal. Berarti di sini tidak pakai sengaja atau tidak. Kan karena yang menyentuh dengan yang disentuh sama-sama batal. Nah, sebelum kita lihat syarat ini, coba saya ringkaskan ini tulisan saya ini. Jadi lengkap, menyentuh istri itu membatalkan wudhu. Soalnya ini bahasan riskan ini. Mungkin sebagian ada yang protes nih. Nah, nanti dalilnya, ini saya sebutkan dalilnya dalam mazhab Syafi'i ya. Al-Maidah ayat 6 yang tadi aula mastumun nisa itu Al-Maidah ayat 6 di sini nih. Wa in kuntum junuban wal safaran terus aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan. Nah ini ya. Nah lihat, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan mengenai firman Allah aula mastumun nisa yang dimasukkan adalah bersentuhan kulit dan kulit.
walaupun bukan berjima. Tafsir ini dengan beberapa alasan. Ya. Pertama, Allah menyebutkan tentang junub pada awal ayat. Lalu menyebutkan setelah itu lamsun nisa, menyentuh perempuan dibarengkan dengan al-ghaid, buang hajat. Hal ini menunjukkan bahwa lamsun nisa termasuk jenis hadas asghar. Sebagaimana buang hajat. Dan itu bukan karena junub. Sehingga yang dimaksudkan dengan al-lams adalah al-lams dengan tangan. Bukan jima. Jadi dulu. Alasan kedua, kalau secara tinjauan bahasa Arab, lamasa dalam ayat bermakna lamasa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, walau nazzalna 'alaika kitaban fihi qirtasin falamasu bi aidihim. Ingat, ini kalimatnya sama nih. Lamas, falamasuhu. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya. Lamasa kan artinya menyentuh. Lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri. Surat Al-An'am ayat ke-7. Nah, sebenarnya hadis ini menunjukkan al-lamsu bermakna meraba, wal yadu zina al-lamsu. Zinanya tangan adalah al-lams, meraba. Bukan kita artikan zinanya tangan itu berjima, enggak. Zinanya tangan itu meraba. Kemudian ada dalil lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, qublatu rajuli imra'atahu wa jaswa biyadihi minal mulamasati faman qabbala imra'atahu aw jassa biyadihi fa alaihi wudu. Ciuman dan rabaan tangan laki-laki pada istrinya. Nah, berarti ini kita sudah bahas dengan istri ini. Termasuk mulamasa. Barang siapa yang mencium istrinya atau merabanya, barang siapa mencium istrinya atau merabanya, wajib baginya berwudu. Ini kalimatnya jelas ini ya. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad sahih. Jelas kalimatnya itu? Terus. Jelas, Ustaz. Ketahuilah bahwa al-lams, ini saya ambil dari Hasyiah Al-Bujairami. Al-lams termasuk pembatal wudu dengan 5 syarat. Yang tadi itu syarat yang tadi itu. Antara lawan jenis laki-laki dan perempuan. Menyentuh kulit, bukan rambut, gigi atau kuku. Tanpa penghalang, hail. Maksud dari al-lams adalah bersentuhan kulit dan kulit, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Yang menyentuh itu tangan, badan atau anggota tubuh lainnya. Jadi pokoknya kulit ketemu kulit. Bukan masalahnya tangan ketemu tangan, namun kulit ketemu kulit. Baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini sebagaimana keumuman ayat surat Al-Maidah ayat 6 yang tadi kita bahas dan surat An-Nisa ayat 43. Mula masa itu mencakup makna jima dan perkara yang tingkatannya di bawah jima. Cara baca yang lainnya adalah lamastumun nisa. Tidak memanjangkan la gitu ya. Nah, ini secara bahasan seperti itu. Terus, adapun dalil yang menunjukkan tidak batal. Nah, ini mungkin jadi kerancuan di sini ya. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW, kata Aisyah. Beliau ternyata pergi dari tempat tidurnya dan ketika itu aku menyentuhnya. Lalu aku menyingkirkan tanganku dari telapak kakinya, bagian dalam. Sedangkan ketika itu beliau sedang sholat di masjid. Nah, hadis ini Aisyah sentuh kaki Nabi SAW dalam sholat malam. Pengertian menyentuh di sini bisa jadi menyentuh yang lain. Masih punya banyak tafsiran di sini. Ya, masih punya banyak tafsiran. Terus juga ada hadis, aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW dan kedua kakiku di arah kiblat. Ketika ia hendak sujud, ia meraba kakiku, lalu aku memegang kaki tadi. Jika berdiri, ya, beliau membentangkan kakiku lagi. Aisyah mengatakan rumah Nabi ketika itu tidak ada penerangan. Ini juga masih punya kemungkinan diartikan meraba kain. Karena tidur itu biasanya orang pakai kain. Tidak selamanya nyentuh langsung. Sedangkan hadis berikut ini.
Nah, dari Aisyah lagi, Nabi SAW pernah mencium sebagian istri beliau, kemudian beliau pergi sholat tanpa mengulangi wudhunya lagi. Nah, hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada masalah tuh hadis itu. Nah, maka kesimpulannya saya ringkas, yang lebih hati-hati adalah pendapat yang berpegang pada dhahir Al-Quran, yaitu menyentuh lawan jenis termasuk pembatal wudhu. Nah, mungkin ada yang nanya, gimana kalau kita lagi tawaf? Ya, kita lagi tawaf bagaimana? Nah, di sini ada kaidah gini ya. Mala yumkinul ihtiradhu minhu fahuwa ma'fun anhu. Sesuatu yang sulit untuk dihindari, maka hal itu dimaafkan. Atau kalau dalam keadaan tawaf tadi kita ambil pendapat yang menyatakan orang yang menyentuh sengaja saja yang batal, yang disentuh tidaklah batal wudhunya. Ini di keadaan darurat misalnya saat tawaf keliling Ka'bah. Jelas ini? Jelas, Ustaz. Oke. Berarti kita coba rangkum tadi ya. Batal wudhunya karena menyentuh lawan jenis. Ya. Ada berapa syarat tadi? 5 ya? Ya. Menyentuh lawan jenis. Satu, tadi bersentuhan kulit ya. Berarti kalau menyentuh rambut tidak batal. Menyentuh kuku tidak batal. Menyentuh gigi nggak batal. Jelas itu? Menyentuh rambut nggak batal. Menyentuh kuku nggak batal. Menyentuh gigi tidak Jelas. batal. Ini kalimatnya jelas nih ya. Terus antara laki-laki dan perempuan. Sudah. Ini share dulu saya. Bersentuhan kulit ya. Terus syarat yang kedua apa? Yang kedua antara laki-laki dan perempuan. Berarti sesama laki-laki tidak batal, sesama perempuan tidak batal. Yang ketiga, kabiroin. Sudah ada kecenderungan syahwat. Ya, sudah ada kecenderungan syahwat. Kecenderungan syahwat. Ini kecenderungan syahwat ini maksudnya kondisi si orangnya, Ustaz ya. Artinya sudah Ya, cukup besar gitu ya. Bukan pada saat menyentuhnya dengan syahwat, bukan ya? bukan. Artinya Ya, si laki-laki dan perempuan itu sudah punya sudah nafsu. ngerti. Ya, Sudah ngerti. Berarti kalau ada anak SD, ya dia belum balik tapi sudah punya kecenderungan syahwat, sudah punya nafsu. Nah, batal tuh. ya. Yang keempat, ajnabiyah. Ajnabiyah ini wanita asing atau bukan mahram. Saya lebih senang istilahnya bukan mahram ya daripada muhrim ya. Kalau Ya. muhrim itu orang yang berihram. Nah, bukan mahram. Pertanyaannya, suami istri mahram apa bukan? Bukan. Bukan. Makanya boleh nikah. Iya kan? Ya. Ini masuk nih. Sebagaimana hadis tadi sudah kita sebutkan. Suami istri itu bukan mahram. Paham ya yang mau nikah ya? Terus yang kelima, tanpa pembatas. Nah, jika 5 syarat ini terpenuhi, maka wudhunya batal. Oke, jelas nih ya. Sekarang Ya. kita masuk yang terakhir, yang keempat. Masuk yang keempat. Arabi masuk kubul adami aw halqati duburi bi batni rahati
au butunil asabi. Ya, coba. Yang keempat, menyentuh kubul manusia atau lingkaran duburnya dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari-jarinya. Oke, Yang ini dimaksud apa? nih. Ya. Dia menyentuh dengan bagian dalam jari maupun telapak tangan. Bukan bagian sampingnya, bukan bagian punggungnya, namun bagian dalam. Ya, terus. Yang dimaksud adalah menyentuh bagian kubul secara jelas atau menyentuh lingkaran dubur seseorang walau dengan khunsa atau yang mempunyai alat kemaluan ganda. Menyentuh yang dimaksud adalah dengan bagian dalam telapak tangan atau jari. Orang yang menyentuh itulah yang batal wudhunya. Nah, yang disentuh Nggak batal berarti. tergantung laki-laki atau perempuan. Oh, berarti ke kasus ketiga kalau gitu ya. Iya, tapi kalau dia misalnya ada ibu mandikan anak, nyentuh kemaluan anak, batal atau tidak? Batal. Batal. Di sini tidak pandang anak kecil atau anak besar. Dua-duanya. Iya. Yang penting nyentuhnya langsung dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian jari dalam. Nah, yang menyentuh saja yang batal, beda dengan yang tadi ya. Nomor 3, yang menyentuh dan yang disentuh batal. Nah, jadi saya rinci yang nomor 4. Rinci yang terakhir nih. Yang 4. Apa tadi? Menyentuh kemaluan atau dubur. Atau dubur dengan bagian dalam Tangan. telapak tangan atau jari. Oke. Masuk pembatal. Ya. Ini masuk pembatal. Ingat ya, di sini tidak pandang dia nyentuh kemaluan sendiri atau yang lain. Ya. Ini baik milik sendiri atau yang lain, pokoknya batal. Nah, lalu yang jadi pendapat mazhab itu cuma 4 ini. Jadi kalau mau melihat hadis, karena Nabi SAW perintahkan untuk wudhu ketika melakukan hal ini, maka baiknya tetap wudhu nih. Makan daging unta. Makan daging unta. Daging yang lainnya tidak batal. Ya. Nah itu makan daging unta sendiri. Ini hadisnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Seorang lagi bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Jika engkau mau, itu tadi, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Beliau SAW menjawab, jika engkau mau. Orang itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudu setelah makan daging unta? Iya, jawab Nabi SAW. Jadi kalau makan daging unta, baiknya tetap berwudu. Adapun yang tidak batal wudunya. Nah, di sini saya terangkan di tulisan yang tidak batal wudunya. Coba saya share-nya. Ada 4 tadi. Ya. Keluarnya darah dari badan. Beda kalau dari kemaluan ya. Seperti darah haid tadi ya. Karena beberapa riwayat menyebutkan bahwa para sahabat ada yang kena tusukan senjata tapi tetap melanjutkan rukuk dan sujud. Makan daging apapun. Kecuali tadi pendapat yang paling kuat, makan daging unta. Terus tertawa. Tertawa tidak membatalkan wudhu tapi membatalkan sholat. Muntah. Muntah dianggap sebagai seperti hukum keluar darah. Berarti kalau darah tadi keluar selain ini ya, selain kubul atau dubur ya, maka tidak membatalkan wudhu, maka begitu juga dengan muntah. Namun muntah dan darah dihukumi najis.
Nah, wallahu alam bisawab, itu yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Monggo silakan jika ada yang mau bertanya. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya mengenai pembatal-pembatal wudhu. Tadi yang mengenai persentuhan kulit rasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan udah terjawab Ustaz ya. Jadi Sudah, nggak perlu subat-subatnya sudah saya jawab semuanya itu. nggak perlu sampai urusan ganti mazhab segala gitu waktu kita di umroh ya Ustaz ya. Enggak, itu enggak perlu ganti mazhab. Karena ada kaidah gitu ya, yang tidak bisa dihindari insya Allah dimaafkan gitu ya. Iya, karena sulit dihindari, santai aja. Ya, ya. Enggak Walaupun perlu kita ganti berpegangan mazhab. itu membatalkan gitu ya, tapi kita Iya, tidak dulu lagi bukan karena kita merasa itu tidak batal, tapi karena ini masuk kaidah sesuatu yang sulit dihindari, iya, maka lebih masuk ke dimaafkannya gitu Ustaz ya. maafkan. Nanti di luar kondisi itu ya tetap persentuhan suami istri, Iya eh, benar, iya. gitu ya. Dan perlu dipahami juga, ini yang biasanya ini, Ustadz masa dengan suami sendiri batal. Ikan cuma masalah mau sholat aja. Bukan berarti di luar sholat nggak boleh sentuhan. Siapa yang larang kamu sentuh suami gitu kan? Ibu-ibu sudah pada takut banget saya bilang kayak gitu itu. Ikan Iya. nggak masalah. Ustadz saya bonceng kan berarti batal wudhu. Iya kan cuma ini aja batal wudhu. Kalau mau sholat saya ulangi wudhu. Mau nyentuh boleh nggak? Boleh saja. Siapa yang larang suami sendiri kecuali suami orang? Itu bukan batal wudhu Ustaz. Iya. Jadi nggak usah Sementara khawatir tadi gitu loh. yang hadis Rasulullah mencium Aisyah terus masih Doif melanjutkan hadisnya. sholat itu doif ya. Itu jadi Doif kita hadisnya. berhati-hati dari sisi itu ya Ustaz ya. Iya. Dan pada saat yang Rasul sholat malam menyentuh kakinya itu tidak ada Bisa jadi keterangan. menyentuh kain. Kan ada beberapa kemungkinan. Ya, ya, ya. Hmm. Jadi kehati-hatian ya kita supaya lebih tenang ya. Ini masalah akidah nih. Begitu sholatnya nggak sah, waduh ruginya setengah mati nanti gitu ya. Padahal mungkin wudhu nggak terlalu jadi permasalahan buat kita untuk wudhu ulang gitu ya. Wudhu ulang aja kok, nggak masalah. Dalam rangka menyelamatkan agama gitu ya. Resikonya Iya. terlalu besar. Monggo, Silakan kalau ada yang ingin mau tanya. bertanya? Bebas, pertanyaan Lagi bebas. pada wudhu jangan-jangan ini. Ustadz izin tanya Ustadz, Fit. Fit, ayo Fit. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Wabarakatuh. Terkait najis Ustadz, kalau misalnya masih meninggalkan bau, apa itu? Kalau sudah di wujudnya sudah hilang, berusaha hilang, terus baunya itu masih ada, sulit dihindari, dimaafkan. Oh, Karena ada memang najis kayak begitu, sudah berusaha pakai sabun ulang-ulang, cuci gitu. Bau nggak hilang, tapi bentuk najis, warna sudah hilang, ya kan? Kalau warna hilang kan rasa sudah hilang tuh. Sisa bau, baunya kan semaksimal kita saja itu untuk hilangkan. Kalau tidak bisa hilang ya sudah. Yang penting wujudnya, wujud najisnya sudah hilang. Gitu ya. siap Ustadz. Tanya satu lagi Ustadz. Jadi, Kalau misalnya bersentuhannya tidak sengaja Ustadz, itu termasuk batal juga atau? nyentuh siapa? Oh ya, beda jenis Ustadz. Misalnya nih kadang-kadang kan Lebih kita bagus diulangi. Oh, Kecuali keadaan darurat seperti tawaf. Karena kalau tawaf suruh ulang-ulang terus nggak bisa. Keadaannya padat, mau ke tempat wudhu dia mesti ke belakang tuh. Lebih berat. Tapi kalau kita cuma di rumah atau di kantor ya, di tempat umum bersentuhan sudah ulangi wudhu aja, masih muda dapati air. Baik, siap Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Ya, Kum. Baik, ini ada pertanyaan melalui chatroom Ustaz. Alhamdulillah terima kasih kesempatan untuk bertanya Ustaz. Sebelum sholat biasanya kita ke kamar kecil untuk buang air kecil. Sudah bersihem 3 kali, membasuh hingga bersih. Namun di tengah sholat, misalnya ruku ke sujud atau sujud ke duduk, antara 2 sujud, kadang keluar sisa air seni. Pernah membaca di salah satu artikel bahwa keluarnya sisa air seni tadi salah satu bentuk was-was di saat kita sholat. Dan disarankan untuk tetap lanjutkan sholatnya. Ustaz, bagaimana hukum wudhu atau sholat kita dengan kondisi keluarnya sisa air seni ketika di tengah-tengah aktivitas sholat kita?
Mohon jawabannya, Nah, Ustaz. ini harus dipastikan nih, karena di sini kadang keluar. Nah, ini benar nggak air seni itu pertama dulu. Ya, kalau memang cuma perasaan saja ini kayaknya keluar, itu namanya was-was. Nah, kalau kurang yakin seperti itu, ditinggalkan yang ragu-ragu tadi, tetap sholatnya dilanjutkan. Ya, tetap sholatnya dilanjutkan, tidak memperhatikan yang masih was-was tadi. Nabi SAW itu bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Ya, tinggalkan yang meragukanmu, ambil yang tidak meragukanmu. Berarti kita ambil yang yakin, gitu. Kalau ternyata benar, Ustaz, keluar ada sisa air Kalau seni, memang yakin benar keluar, berarti dia batalkan sholat, ganti pakaian yang kena najis tadi, ya kan? Terus dia ulangi wudhu, sholat lagi dari awal. baik. Karena udah memenuhi syarat untuk batal wudhu tadi, Ustaz ya. Iya. Dan najis tadi juga. Dua perlakuan berarti, Ustaz ya. Najisnya dibersihkan, kalau enggak ganti pakaian baru. Ya, jadi dia berhadas dan bernajis gitu ya. Atas berhadasnya dia berwudu, atas najisnya dia bersihkan gitu, Ustaz ya. Iya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Dari chatroom belum ada juga, Ustaz. Ustadz tanya lagi, Ah, titipan dari teman Ustadz. Kalau misalnya dia KB tuh Ustadz, terus apa tuh keluar darah haidnya itu jeda-jeda Ustadz, misalnya ini 5 hari, setelah 2 hari dia bersih, hari berikutnya ada tapi sedikit, apakah itu tetap harus mandi terus berulang-ulang? Karena kadang-kadang waktunya itu bisa lebih dari 10 hari Ustadz. Nah, ini tergantung nanti kita mau pilih pendapat apa untuk haid ya. Kalau saya sendiri lebih cenderung pada pendapat haid itu tidak dibatasi waktu minimal atau maksimalnya. Ya, ini penerapan ini lebih tepat untuk kasus ibu-ibu saat ini. Ini pendapat dari Syekh As-Sa'di dan ulama murid-murid beliau ya. Dan ulama-ulama belakangan juga berpendapat seperti ini ada. Karena dalam ayat itu tidak disebutkan waktu batasan tertentu untuk lamanya haidnya. Baik minimal ataupun maksimalnya. Sehingga tidak dibatasi. Jadi bukan pakai 1 kali 24 jam. Sehingga kalau kasus ini didapati, maka misalnya, ini yang cenderung memang pakai KB ini ya. Kalau dia dapati misalnya cuma haid dalam kurun waktu 12 jam, bukan 24 jam nih, bukan 24 jam, maka dianggap 12 jam tadi itu haid. Terus berhenti, tanda berhenti kan jelas kalau wanita, ada jufuf kering atau qasatul baydha, keluar cairan putih ya. Nah, yang kering ini nyata ada gitu ya. Maka dianggap darah berhenti, dia mandi kemudian dia laksanakan sholat. Kok 3 hari lagi keluar lagi, dianggap lagi haid lagi. Haid lagi, berapa lama dia nunggu sampai bersih, baru kemudian dia sholat lagi. Kalau paling aman sih saya lebih senang pakai kaidah ini untuk ibu-ibu atau untuk para wanita, yaitu kalau ada darah maka berhenti sholat, kemudian kalau sudah berhenti darah maka segera mandi, kemudian laksanakan sholat kembali. Itu lebih aman. Wallahu a'lam. Siap Ustaz, jazakallah khair. silakan yang lain kalau ada yang menyampaikan pertanyaan. Tanya lagi Ustadz, soalnya ini baru banget tadi malam saya ditanya ponakan saya Ustadz. Dia kan lagi mau lahiran Ustadz. Udah kontraksi sih, nah udah keluar darah. Nah itu masuknya sudah masuk di darah nifas atau belum Ustadz? Masih boleh sholat atau Sih kan belum, bayinya belum keluar kan? belum, tapi udah keluar darah. Nah itu gimana Ustadz? Ya, kalau dalam pendapat jumhur, kebanyakan ulama itu belum darah nifas. Berarti tetap sholat. Sebisa mungkin tetap sholat. Nanti tanya lagi nih, Ustadz nggak tahu keadaan kita sih, hamil itu berat nih melahirkan. Ustadz yang melahirkan tuh. Wah, kalau sudah repot kayak gini, nah, akhirnya sholat itu ditinggalkan, maka baiknya setelah suci, saat nifasnya sudah berhenti, sholatnya diqadha. Gitu. Siap Ustadz. Izin tanya Ustadz. Silakan Bu Emi. Afwan Ustadz, tadi Ana agak belum yakin mengenai bersentuhan dengan suami ya Ustadz ya, walaupun tidak dalam keadaan syahwat ya Ustadz ya. Ya.
Dan ini bukan hilaf ulama ya Ustadz ya, dan hadis mengenai Rasul menyentuh Aisyah sebelum sholat berjamaah ke masjid itu doif. Betul catatan saya Ustadz ya? Betul, tapi ini perselisihannya kuat di antara para ulama. Jadi jangan bilang ini tidak ada Oh, perselisihan. artinya hilaf ya Ustadz ya? Ikhtilaf di antara para ulama. Ikhtilaf. Iya. Baik, kalau itu Ana cuma mau koreksi catatan Anda karena ini fatal Ustadz antara ada dan tidak adanya ikhtilaf. Ya, ikhtilaf karena memahami ayat tadi aulamastumun nisa. Jadi kalau ada ikhtilaf gitu bagusnya kita merujuk kepada kita mau merujuk juga ya tergantung keyakinan kita nih. Baik Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum. Ya, ada lagi? Cukup barangkali? Cukup kayaknya Ustaz. Mungkin bisa disimpulkan dan ditutup. Tafadhol Ustaz. Oke. Baik, itu saja kita cukupkan. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Insya Allah ketemu lagi. Masih pembahasan sederhana tentang masalah ibadah. Nah, setelah wudhu ini ada pembahasan nanti tayamum kalau tidak salah. Itu kita akan masuk di pembahasan tayamum bismillah. Ya, demikian.